Usiku wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadratul Mukarram yang kami muliakan, seluruh jamaah majelis taklim dari SCTV, dari Indosiar, dan dari Channel, dan dari Sedan City, yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama syukur bisa pada siang hari ini memenuhi undangan kajian taklim zuhur spesial di lantai 19 yang biasanya kita selenggarakan di Mushola B6 Sedan City. Hari ini memang ada tema khusus yang berkaitan dengan anak-anak atau pengasuhan anak atau pendidikan anak, yang insya Allah pada siang hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarramun Bapak Ustadz Irwan Rinaldi SPC. Jadi sebagai informasi awal, mari kita sama-sama melihat. Ini beliau lahir di Biaro, Ustadz ya, Bukit Tinggi, tanggal 6 September 1966. Ada yang seumuran kan? Saya di bawahnya dikit, Ustadz, 70-an. Beliau lulusan Universitas Indonesia, Sekolah Tinggi Filsafat Jakarta, aktivitas sebagai konselor remaja. Insya Allah pada siang hari ini akan membagi ilmunya yang berkaitan dengan mendidik anak-anak. Cuman ini harusnya banyak ibu-ibu ya, mudah-mudahan ntar menyusul satu, mungkin lagi masih rekodnya. Ya benar maksudnya. Baik, acara hari ini insya Allah sudah kita buka. Saya buka, mari kita buka dulu bersama-sama baca Al-Quran. Selanjutnya kita sama-sama dengarkan tilawatil Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Bahrul Ulum Al-Bantani. Selanjutnya setelah tilawatil Quran akan masuk pada materi kajian zuhur kita atau seminar kita pada siang hari ini. Insya Allah waktu kita sampai jam 1 lebih berapa? 15 menit. Nanti ada tanya jawab. Habis itu kita tutup dengan doa. Setelah itu rahmat-rahmat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali sambil menunggu teman-teman jamaah yang belum hadir. Kita buka dengan Ummul Quran. Mudah-mudahan niat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadini wa kulli niyatin salihah al-hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa alihi wa tariyati wa al-baiti tawajmi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Baiklah, mari kita sama-sama mendengarkan tilawatil Quran yang disampaikan Al-Mukarram Al-Ustadz Bahrul Ulum Al-Bantani. Ada Al-Ustadz Bahrul Ulum di sini juga masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أنفسكم وأهليكم
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini yang tadi tilawah yang sudah disampaikan oleh Angkar Mustafa dulu. Insya Allah isinya berkaitan juga dengan yang akan kita kaji pada siang hari ini, yaitu mengenai permohonan anak-anak yang soleh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita ikuti kajian zuhur yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz, ada
sambutan dari Ketua Bidang Dakwah Salim yang akan menginformasikan beberapa hal yang mungkin perlu kita untuk ketahui bersama. Pada Bapak Guru Darmawan, Ketua Salim, bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ayyuhal hadirin wal hadirat jamaah mustaqim STV rahimakumullah. Syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita yang peduli akan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahmatullah, pada sambutan ini yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian di acara ini, dan ini menunjukkan bahwa kita semua perhatian, peduli, care akan pendidikan buah hati kita. Mudah-mudahan ini sebagai bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita peduli dan Allah taala menjadikan ini untuk pengabul doa-doa kita. Terus sekalian, yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan finansial, ya, terutama kepada Pak Yono, kepada Ibu Sili, dan kepada Bapak Yudo serta HRD dan staf yang telah banyak memberikan dukungan finansial untuk kegiatan Masjid ini. Dan kami tidak bisa membalas dukungan itu kecuali dengan doa. Untuk itu saya mohon keikhlasannya untuk membacakan surah Fatihah bagi mereka, dan untuk kita juga, semoga mereka mendapatkan kebaikan dan dijauhi dari keburukan, dan kita semoga apa yang kita harapkan dapat dikabulkan oleh Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Yang ketiga, kita tahu bahwa ilmu merupakan landasan amal. Kita tidak bisa kerja di sini kalau nggak punya ilmu. Dan kalau kita, ya, dan itu juga, ya, kalau kita pengen anak kita soleh, pengen anak kita taat, maka juga butuh ilmu sebagai orang tua. Hal itulah yang ingin kami hadirkan di tengah kita semua, ya. Sebagai orang tua yang penuh dengan ilmu dan bisa memberikan ilmu itu, bisa mempraktekkan ilmu itu kepada anak-anak kita. Dan sekali lagi, yang terakhir, kami mohon maaf atas segala kekurangan, ya, terutama pembicara kedua, Bapak Ustadz Mutahammadul Ula tidak bisa hadir, ya, karena beliau sedang sakit. Dan kami juga sudah berusaha untuk mencari penggantinya. Ternyata penggantinya pun tidak bisa hadir. Jadi mohon maaf atas kekurangan ini, dan nanti jika di atas nanti ada kurang lainnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wa'alaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan dari Ketua Majelis Taklim Bapak Guru Darmawan. Perlu saya sampaikan bahwasanya Majelis Taklim STV memiliki Ketua Umum, Ketua Bidang Dakwah, dan Ketua Bidang Kesantunan Sosial. Pak Guru Darmawan ini membidangi masalah dakwah. Baik, para jamaah sekalian, marilah kita sama-sama ikuti bersama kajian zuhur seminar pada siang hari ini yang sudah tertulis di depan, judulnya yaitu Tantangan Pengasuhan Abad 21. Ini masa abad 21 ya? Bukan 22 ya? Abad 21, antara prinsip pengasuhan dan peran ayah bunda. Sebagai prolog dari saya, mungkin setiap orang tua yang buruk masih menginginkan anaknya untuk menjadi baik. Saya yakin yang ngumpul di sini orang tua yang baik, dan pasti menginginkan anaknya menjadi lebih baik lagi dari yang orang tua yang sudah baik. Saya kira di luar sana banyak contoh-contoh, maaf
itu pelacur atau itu perampok, anaknya juga disekolahkan dengan baik karena ingin menciptakan generasi yang baik. Maka marilah kita niat bersama pada siang hari ini berbekal ilmu yang akan disampaikan oleh Mukarram Ustadz Irwan Rinaldi SWSI. Ya, saya ulangi, beliau ada di Biaru Bukit Tinggi 6966. Beliau lulusan Universitas Indonesia dan Sekolah Tinggi Filsafat Jakarta, dan aktivitasnya salah satunya adalah sebagai konselor anak-anak remaja. Pada Al-Mukarram Pak Ustadz Irwan Rinaldi, kami persilakan ke depan Pak untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak, kita sampai jam 1.15 tadi ya. Kita kasih 10 menit atau 5 menit tuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah puji syukur Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bahagia sekali di kesempatan untuk sharing. Saya juga mohon maaf karena tampil terlalu berani. Harusnya ada di Ustadz mengambil ulang. Jadi tadi saya ini gembira karena ada Ustadz samping saya. Saya bukan Ustadz Ibu dan Bapak. Saya hanya bekerja mendampingi persoalan anak-anak. Dulu sekitar 24 tahun yang lalu saya mendirikan Yayasan Buah Hati yang itu di Wisma Pusat. Jadi saya mohon maaf nanti kalau ada yang salah-salah. Ini lebih banyak hanya berbicara dengan persoalan-persoalan praktisnya. Akhirnya mulia milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bicara soal pengasuhan, soal parenting ini? Karena sejauh pengetahuan saya tidak ada sekolahnya di Indonesia, gitu ya. Tidak ada sekolah ayah, tidak ada sekolah ibu, gitu. Padahal kemarin kita konferensi ayah sedunia di Singapura, kita mendapatkan data terbaru bahwa yang namanya Buzul Fikri itu, yang namanya perang pemikiran itu terjadi untuk menghancurkan generasi muslim itu di Indonesia bukan diadu domba gitu, karena orang Indonesia pemaaf katanya ya. Tapi yang paling untuk menghancurkan, melemahkan generasi kita itu adalah salah satunya adalah jauhkanlah ayah ibunya dari pemahaman yang terhadap anak. Jadi kalau begitu nanti akan lahirlah generasi yang lemah. Kenapa generasi yang lemah? Karena memang ayah dan ibunya nggak paham terhadap anaknya. Gitu. Nanti kita akan lihat ayah dan bunda tahap-tahap perkembangan. Alhamdulillah kemarin saya dengan Ustaz Bakar Nasir bikin program di TV Tetangga namanya Hafiz Quran. Kita bekerjasama dengan Hafiz Dunia waktu itu, kita keliling. Ada data terbaru buat kita, buat saya. Ternyata kalau mau menjadikan anak kita cinta sama Al-Quran, kita senang dengan Al-Quran, bahkan anak kita gampang menghafal Al-Quran, katanya itu hafizkanlah anakmu di umur 0-3 tahun. Jadi di umur 0-3 tahun itu ayah dan bunda, ternyata itu adalah umur terbaiknya buat manusia. Jadi amanah Allah itu nanti kita akan lihat pengasuhan dalam Islam. Jadi ternyata kalau kita mau habis-habisan, nah, kalau ayah dan ibu kerja gitu ya, pergi pagi pulang malam, gitu. Kalau memang untuk anak, harusnya logikanya ibu dan ayah memberikan yang terbaik di umur yang terbaik. Kapan itu? Di umur 0-15 tahun. Nah di antara 0-15 tahun itu yang terbaik kapan? Seluruh ahli, seluruh ulama sepakat di umur 0-15 yang terbaik itu 0-10 tahun. Gitu. Di umur 0-10 tahun yang terbaik kapan? Di umur 0-5 tahun. Di umur 0-5 tahun yang terbaik kapan? Di umur 0-3 tahun. Cuma persoalannya adalah saya mencontohkan ke saya terlalu berani menjadi ayah. Gitu. Saya nggak ngerti apa yang harus lakukan ketika istri saya hamil. Gitu ya. Padahal di umur 6 bulan kehamilan itu sebenarnya sudah harus ada stimulan akhlak. Gitu. Sudah harus ada tugas para ayah untuk membacakan Al-Quran, membacakan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membacakan kisah-kisah sahabat yang kalau kita baca terminologinya dalam Tarbiyatul Aulad Islamiyah
ada sekitar 23 akhlak yang wajib itu kalau anak umur 0 sampai 10 tahun itu wajib kita ceritakan kan. Nah, saya lagi-lagi mengatakan diri saya, bagaimana nanti saya terlalu berani nanti dia mau hisab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah, apa yang kamu lakukan wahai Irwan, kamu punya anak gitu. Ayah dan bunda, inilah salah satu bagaimana dalam Al-Quran dikatakan bahwa jangan tinggalkan hadis Rasulullah, jangan tinggalkan generasi yang lemah ya. Sekarang meninggalkan generasi yang lemah itu adalah tadi saya mengatakan, lemahkanlah pemahaman ayah dan ibunya terhadap anak. Jadi kalau 0-3 tahun itu kita menyebutnya sebagai umur tauhid awal. Di umur 0-3 tahun itu salah satu kewajiban ayah dan bunda adalah ayah dan bunda harus membacakan Al-Quran di umur 0-3 tahun itu 1 kali 24 jam. Kalau ayah nggak mau, ibu yang membacakan. Kenapa? Karena di umur 0-3 tahun itu kita menyebut dalam Tarbiyatul Aulad Islamnya dikatakan itu umur doktrin. Gitu saja. Umur doktrin. Jadi umur anak hanya satu arah. Umur di mana Allah mengamanahkan yang terbaik sepanjang hidup manusia itu adanya di umur 0-3 tahun. Kemampuan mengabsorpsi otak itu yang terbaik bukan di umur kuliah. Nah, jangan salah-salah kita. Jangan sampai kita jual rumah untuk masuk anak kuliah. Kalau mau jual rumah anak masuk TK. Ayah boleh baca kitab Tarbiyatul Aulad, tidak ada satupun kitab, tidak satupun ulama, mau Ibnu Qayyim Al-Jauzi atau siapa yang mengatakan berlawanan bahwa usia terbaik manusia menjadi ayah dan ibu yang terbaik itu ada di umur 0 sampai 15 tahun. Jadi kalau mau habis-habisan di umur 15 tahun. Kalau memberikan yang terbaik kan anak diberikan dari 0 sampai 15 tahun. Sebab apa? Nanti akhlak di umur 15 tahun ke atas itu sudah susah kita menanamkan ke anak. Jadi disebutnya 15 tahun ke atas itu bukan akhlak lagi, bukan karakter lagi, tapi sudah kepribadian. Nah, kepribadian itu susah untuk merubah. Ayah dan bunda, nanti kita akan diskusikan. Saya mengambil contoh sederhana ya bunda. Kalau saya punya laptop ini, saya beli laptop ini. Kalau saya beli laptop ini nggak dikasih sama orang yang jual laptopnya itu ada manual booknya, kira-kira mau nggak saya terima? Nggak mau saya terima. Kenapa? Karena nanti kalau laptop ini rusak, saya nanti salah tekan. Yang rusak layarnya saya tekan keyboardnya. Apa yang terjadi? Hancur-hancuran. Nah, sekarang saya bertanya ke diri saya, dan mungkin kalau ayah dan bunda juga mau menjawab pertanyaan ini, kita punya anak, punya nggak kita manual booknya? Nggak. Kenapa kita berani sekali tidak punya manual book? Padahal dalam prinsip pengasuhan dalam Islam, nanti kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dia menghisab, kita akan berbaris pertanyaan-pertanyaan itu seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha ma'al. Jadi Allah ya. Ya. Jadi ayah dan bunda yang milik Allah SWT, jadi ini ayat yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Kalau para ahli mengatakan ini ayat, para ulama dan Tarbiyatul Aulad mengatakan ini ayat yang ditujukan buat kita saudara ayah dan bunda. Kalau dalam Tarbiyatul Aulad, jadi Allah mengatakan Allah memanggil ya illadzina amanu taqullaha, kata Allah, aku akan bertanya sesuatu kepada engkau wahai anak manusia, terutama kepada ayah dan bunda. Gitu. Ustaz, tolong salah diingatkan. Jadi Allah bertanya, gitu. Satu pertanyaan Allah adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang kamu sudah persiapkan dari esok? Tapi menariknya, apa yang kamu persiapkan dari esok itu adalah sebelumnya Allah mengatakan kepada kita, menanyakan kepada kita, wattaqullah, bertakwalah. Kemudian setelah Allah bertanya, Allah tutup lagi pertanyaan itu dengan ittaqillah, bertakwalah. Jadi ada satu pertanyaan diambil oleh dua, Allah mengingatkan bertakwa. Kita sama-sama tahu bahwa persoalan bertakwa itu persoalan sangat berat sebenarnya. Kenapa wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad itu menjadi sebuah pertanyaan yang berat, sangat berat. Karena nanti dia melihat
kita sudah aturan masuk surga, tiba-tiba anak kita mengatakan, wahai malaikat, ini ayah nggak pernah baca Al-Quran dekat aku. Wahai malaikat, ibu ini nggak pernah baca Al-Quran. Nah, nanti persoalannya gitu nanti ayah. Jadi ayah yang bunda, kalau kita baca kitab-kitab Tarbiyatul Aulad Islamiyah, ada Ustaz Allah ngasih keluhan berapa kitab-kitab yang lainnya. Apa sih kata watantur nafsu maqaddamat itu maknanya? Maknanya adalah, wahai para ayah, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esok anakmu? Nah, contohnya begini, siapa di antara kita yang mewajibkan di rumah tangganya itu 1 kali 24 jam anaknya mendengarkan dia baca Al-Quran? Saya mencoba, lembaga saya bertanya ayah dan bunda, tidak di ayah dan bunda di sini, kami bertanya di daerah sana, di luar Jakarta, di Jakarta. Pertanyaan kami adalah, siapa para ayah muslim, ibu muslim yang 1 kali 24 jam dia anaknya mendengar dia membaca Al-Quran? Dari 700 kepala keluarga dan ibu rumah tangga, kira-kira berapa yang rutin membaca Al-Quran? Ini nggak ada hubungannya sama partai. 3 orang saja. 3 orang. Jadi anak kita, ayah dan bunda, mendengarkan ayah dan ibunya baca Al-Quran hanya 3 orang dari 700 orang survei. Kemudian kami bertanya lagi, siapakah ayah dan ibu 1 kali dalam sebulan dia membacakan hadis Rasulullah SAW atau dia menceritakan tentang Rasulullah SAW atau sahabat atau sahabat? Dari 700 orang itu, lagi-lagi hanya sekitar 10 ke bawah yang membacakan itu. 1 kali sebulan. Pertanyaan kita adalah, berapa banyak anak kita menonton TV? Berapa banyak anak kita mendapatkan idola-idola? Jadi kalau begitu, kita nggak boleh marah sama anak kita kalau dia tumbuh dengan idola-idolanya, karena memang kita tidak memberikan, tidak menyiapkan untuk hari esok. Nah, ayah dan bunda, banyak lagi yang kita tanyakan dalam survei itu. Pada kesimpulan sebenarnya adalah, ketika kita tidak punya manual book tentang anak kita, kita akan punya persoalan besar untuk anak kita. Saya mencontohkan diri saya, ayah dan bunda. Saya doain, saya banyak kesalahan. Ketika istri hamil tua, saya nggak tahu sebagai seorang calon ayah muslim apa yang harus dilakukan. Istri saya nggak tahu juga apa yang harus dia lakukan. Itu anak 1. Kemudian berikutnya anak lain. Saya nggak tahu apa yang harus dilakukan ketika istri saya hamil tua. Ketika 6 bulan sudah terjadi pertumbuhan di bayi, saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika melahirkan istri di umur 0 sampai 2 tahun, 0 3 tahun, saya nggak tahu apa yang saya lakukan kecuali saya bekerja keras untuk mencari susu formula. Saya mencari ini untuk kesehatan jasadnya anak dan istri saya. Saya nggak tahu ayah dan bunda, nanti kita diskusikan bahwa ternyata di umur 0 3 tahun, di umur terbaik manusia itu, Allah tumbuhkan 3 yang kita nggak bisa berbeda dengan 3 itu. Jadi ayah dan bunda bisa baca di Al-Quran. 1, Allah tumbuhkan apa? Mata. Kedua adalah telinga. Yang ketiga adalah hati, al-fu'adi. Jadi apa tugas kita 0 sampai 3 tahun? Tidak ada tugas lain. Maksud saya untuk 9 anak ya, selain kita ngasihin apa gitu, adalah tugas kita para ayah, para ibu adalah bagaimana menstimulan 3 ini. Karena di umur, tadi saya mengatakan umur 0 sampai 3 tahun itu umur tauhid awal, umur 1 arah. Kalau boleh saya mengatakan sedikit agak ekstrim, saya mengatakan itu umur doktrin. Ayah dan bunda mau menjadikan anak, ayah bunda mencintai Al-Quran, cintaikan Al-Quran pada anak 0 sampai 3 tahun. Ayah dan bunda mau menjadikan anak-anak nanti gampang dia sholatnya di umur 9 sampai 10 tahun, ajak dia sholat di umur 0 3 tahun. Bagaimana caranya? Di dalam Tarbiyatul Aulad Islamiyah ada 2 persoalan ibadah yang harus kita kenalkan ke anak kita. 1 aspek biologis, 1 aspek psikologis. Psikologis kan anak belum tahu. Aspek biologis. Jadi kalau ayah sholat tahajud atau di dalam rumah tangga kita itu 5 waktu 0 sampai 3 tahun, ajak anak sholat. Gimana caranya Pak Irwan? Kalau kita sholat 5 waktu, bangunkan bayi kita. Sakit ya, gak bakalan sakit karena itu haknya dia dan kewajiban para ayah, para ibu.
Untuk apa itu? Supaya jam biologisnya 5 waktu nanti itu, nanti ketika di umur 9-10 tahun nggak ada masalah. Kenapa ayah dan bunda? Segala sesuatu dimasukkan di umur 3 tahun itu bertahan 10 tahun lamanya, nanti dia akan pakai ketika dia umur 13 tahun. Gitu ya. Nah, ayah dan bunda yang Allah SWT, saya nggak tahu ketika di umur 3 tahun itu bahwa ada mata, ada telinga, ada hati yang harus disampaikan. Nggak tahu saya apa yang harus saya sampaikan, apa yang stimulan. Ketika mata, subhanallah, bagaimana ayah dan bunda, bagaimana Allah menjadikan tahap per tahap anak kita berkembang itu. Kenapa bayi kita bisa hanya melihat 15 cm waktu kita lahir atau dia lahir? Kira-kira kenapa bunda? Kira-kira kenapa? Kalau 15 cm, kenapa dia nggak bisa melihat langsung 1 meter? Kenapa kira-kira? Yang sudah melahirkan? Kalau saya tanya ke istri salah. Iya, saya tahu ibu-ibu tahu orangnya. Jadi rahasianya begini ternyata. Kenapa Allah 15 cm? Karena di umur itu kalau dia hanya 15 cm, yang dia lihat itu hanya ibu dan ayahnya. Jadi kalau begitu, anak kita bayi hanya butuh ayah dan ibu. Jadi 15 cm. Jadi 15 cm ketika dia ngasih itu, dia membutuhkan ibu yang ketika ngasih itu, ibu mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yana, Maha Rahman ayana. 15 cm. Dia nggak akan melihat yang lain. Maka puas-puaskanlah ketika umur 40 hari 15 cm ini. Nanti akan berkembang 30 cm. Ayahnya juga jangan nggak gendong anak. Karena wajib ayah di umur 3 tahun gendong anak. Kenapa? Dia harus rekam siapa bapak ibunya. Supaya apa? Supaya nanti di remaja, kalau dia punya masalah, dia akan kembali memanggil rekamannya. Kalau dia masalah, dia akan lari kedua orang ini. Dia nggak akan lari kedua orang yang lain, ke orang yang lain. Kenapa? Karena itu yang terbanyak selama 3 tahun direkam di otak. Gitu ya. Nah, ini buat selfie. Baik ya. Nah, sampai di situ ya, kita diskusi ya. Ini data-data. Ini data-data saja ya. Ayah dan bunda kan sudah tahu, apalagi di orang TV ya, bahwa survei itu yang paling mencengangkan itu anak SMP. Ini paling hebat di dunia Indonesia. Anak SMP yang sudah berhubungan suami istri di Indonesia, hasil penelitian resmi itu 62,5% SMP. Dan penelitian ini tidak dilakukan di ibu kota provinsi, dilakukan di ibu kota Madya dan Kabupaten. Tingkat anak remaja dewasa yang menggugurkan kandungan itu juga Big Five di dunia. Orang Indonesia, anak Indonesia di umur 19, 20, 21 itu jumlahnya berapa? 22,3%. Nah, nanti kita akan diskusikan ada hubungannya dengan ayah nanti, hubungan itu. Kenapa? Karena seperti Nuqaim al-Jauzi mengatakan bahwa salah asuh, salah asi itu yang terbanyak penyebabnya adalah karena ayahnya nggak ngerti anaknya. Ketika anaknya membutuhkan di umur 3 tahun, ayahnya menceritakan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu, menceritakan tentang Rasulullah, ayahnya menceritakan itu. Baik, kita teruskan. Keadaan sekarang perubahan begitu cepat ya, cepat. Dulu gambar gunungnya masih gitu ya, ada 2 gunung, 1 matahari gitu ya. Sekarang enggak lagi. Jadi perubahan sangat cepat. Ibu dan ayah sekarang tenang-tenang di sini, bekerja tenang di sini. Ayah dan ibu tahu nggak apa yang terjadi di anak kita? Itulah sebabnya kenapa banyak ulama mengatakan banyak istighfar kita orang tua. Karena anak kita diserang setiap hari, bukan setiap hari, setiap detik. Anak kita diserang setiap detik, sementara kita nggak membuat self defense-nya anak kita.
Apa itu? Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena ayahnya nggak suka baca Al-Quran, karena anaknya nggak pernah mendengarkan baca Al-Quran. Kata para ulama, ada dua waktu yang nggak boleh kamu main-main sama anak. Satu adalah ketika dia bangun pagi. Yang kedua adalah ketika dia mau tidur. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa bukalah hari anakmu dengan Allah dan Rasulnya, dan tutuplah hari anakmu dengan Allah dan Rasul. Jadi kalau kita buka pertama membangunkan anak, nah pertanyaan ke saya tanya lagi. Sudah sekian anak, saya kemarin sudah wisuda. Saya nangis peluk anak saya. Kemudian anak saya bilang gitu. Saya bilang, maafkan ayah. Ayah sudah salah dalam mengasuh kamu. Ayah baru tahu ilmunya sekarang. Kata anak saya, nggak apa-apa. Saya sudah lama memaafkan ayah. Tapi tolong ayah nikmati apa adanya saya. Satu, dia mengatakan, apa yang ayah kecewakan sama saya? Ayah kecewa, bukan kecewa. Ayah, kamu susah bangun pagi. Iya ayah, karena ayah tidak membangunkan aku secara Islam. Kenapa itu? Ditanya ke saya. Maafkan ayah, karena ayah tahu baru bangun Islam itu baru tahu sekarang. Yang gitu ya, ayah bunda, katanya membangunkan Islam itu nggak boleh. Kalau bangunin anak itu nggak boleh ada kalimat yang pertama didengar kecuali kalimat thayyibah. Karena itu apa mempengaruhi otaknya anak kita. Kalau dalam ilmu otak itu, kalau kita bangunkan anak kita, kan bangunkan pertama katanya ta'awuz dulu saya. Auzubillahi minasyaitonir, bisikan telinganya. Setelah itu nggak boleh ada kalimat lain, tapi kalimat lain. Penelitian di Amerika Serikat itu ternyata kalimat thayyibah itu yang diteliti oleh orang non-Islam. Kalimat thayyibah itu bisa mempengaruhi gerak sinap di otak. Yang gerak sinapnya itu 1,8 juta per detik. Kalau dia tersentuh, misalnya ya Allah ya Rahman, nah ya Aziz, nah bangunlah. Itu 1,8 juta per detik bergerak lebih cepat 80%. Anak yang dibangunkan dengan kalimat thayyibah dicari cerdas secara kognisi, ahli cerdas secara emosional dan sebagainya. Kenapa saya nggak membangunkan itu? Karena saya terlalu berani, terlalu nekat menjadi orang tua. Saya lebih banyak mengurus persoalan dominasi, persoalan dunia lebih banyak saya urus. Sementara voucher yang diberikan Allah kepada satu surga, yaitu anak ini, saya nggak urus. Gimana jadinya aja? Yang penting bawa cari lu duit dah. Gitu ya, lu kemana terserah lu dong. Gitu. Gitu ya. Jadi ayah dan bunda, percayalah perubahan itu begitu cepat. Jangan anteng aja kita berpikir sekarang, sementara kita nggak tahu. Ayah, kemarin ini kita menemukan, karena ayah sudah tahu itu dan bunda, ada sebuah situs porno yang anak kita ditujukan khusus untuk anak kelas 5-6 SD, dibuat oleh orang Jepang. Itu tahannya hanya 1 pekan di satu provider, jadi anak itu bisa ganti provider sepekan. Apa itu situs porno khusus bagi anak yang umur pra-remaja itu? Kalau dia nonton, libidonya naik. Sementara persoalannya adalah ketika di umur remaja itu, anak-anak membutuhkan tarbiyatul jinsiyah dari orang tuanya. Tarbiyatul jinsiyah itu sexual education, ya, pendidikan kepuberan gitu. Sementara kita nggak tahu. Saya seorang kaum, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang tiang rumah tangga, saya tidak mengerti bagaimana mengelola rumah tangga yang di situ ada anak remaja. Saya nggak punya halakotul Quran setiap pekan dengan anak-anak saya. Saya nggak punya setiap pekan itu saya bilang ke istri saya, masak ade yang enak sedikit. Buat apa bang? Kita 15 menit masing-masing kita baca Quran sama-sama. Saya nggak punya itu. Kenapa? Karena rumah tangga saya rundown-nya itu bukan rundown secara Islam. Tapi kalau orang bilang ke Iran nggak Islam, rumah tangga marah saya. Tapi kita nggak melakukan itu. Bangun anak nggak ngerti saya seperti apa. Menidurkan anak saya nggak ngerti seperti apa. Gitu. Secara Islam itu seperti apa. Jadi tidurlah anak kita di depan TV, kemudian dia tutup di harinya itu dengan sinetron, dengan nyanyian. Sementara ternyata di dalam Tarbiyatul Aulad Islamnya itu benteng akhlak yang terakhir, checkpoint akhlak yang terakhir itu adalah ketika anak kita mau tidur. Jadi kan ada anak kita mau tidur dalam, misalnya tidur dalam, tidur yang nggak bisa diganggu gugat.
itu sekitar 3 menit, 2 menit, 4 menit itu Allah siapkan yang namanya tidur dangkal. Tidur dangkal itu anak ngantuk tapi nggak bisa tidur. Kalau anak-anak yang agak usia dini itu masih ngelamun-ngelamun gitu. Tunggu aja 4 menit, langsung gini. Itu nggak sia-sia Allah jadikan gitu. Untuk apa itu? Itu checkpoint terakhir tentang akhlak dia satu hari ini apa. Nah disitulah kehadiran ayah atau ibunya yang menanyakan, nak satu hari ini apa yang kamu nggak bisa lakukan? Hanya 2 mungkin yang anak sebut, yang ada di subconsciousness-nya dia, yang ada di otak bawah sadarnya dia, di ingatan jangka panjangnya dia yang bertahan 10 tahun lamanya. 2 saja yang berkesan sama dia. Kalau yang berkesan itu mulia, dia mengatakan begini, aku kan dikasih mama bekal. Aku lihat temanku itu lapar, aku kasih bekalnya temanku itu. Apa yang kita bilang? Allahu Akbar, subhanallah, Allah suka dengan gini. Rasulullah SAW suka dengan ini. Teruslah nak suka berbagi. Apa yang terjadi di anak kita? Ini 10 tahun lamanya itu jejak berbagi itu ada di otak anak kita. Alhamdulillah kalau anak kita begitu. Tapi kalau anak kita bercerita, dia bilang, ayah tadi aku sambil kucing, terus kucingnya terkayang-kayang. Itu apa yang kita lakukan? Delete itu aja. Supaya apa? Supaya jangan akhlak itu bertahan 10 tahun namanya. Enak. Allahu Akbar. Nah cuma itulah yang saya mengatakan bahwa perubahan begitu cepat Apa prioritas hidup kita sekarang? Gitu. Mungkin kita harus ulang. Berapa lama saya bekerja? Berapa lama saya perhatikan anak saya? Apakah saya sudah membaguskan makhraj saya? Anak TK kan gini ya, anak kita lahir kemudian dia TK, bacaan Al-Quran kita masih terbata-bata, itu nggak apa-apa. Tapi kalau anak kita sudah kelas 4 SD, bacaan kita masih terbata-bata, kita melanggar prinsip pengasuhan. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari ya, kita udah begini belum? Udah seperti ini belum? Karena nanti itu yang tadi yang paling berat itu adalah nanti kita diskusikan prinsip pengasuhan, baru nanti kan kita tanya Allah SWT. Yang kedua, hyper competition. Jadi apa ya? Ternyata kompetisinya sangat luar biasa sekarang. Kita ya, dan bunda. Kita berkompetisi dengan siapa? Ayah mengasuh anak di rumah. Dengan istri kita berkawan. Kalau berkompetisi berantem bentar gitu. Dengan TV kita berkompetisi ya, bunda ya. Akhlak anak kita jujur aja. Saya mengatakan diri saya, akhlak mana? Nggak usah ngajain-ngajain. Akhlak TV atau akhlak yang mana? Gitu. Anak kita masuk ke dalam rumah, itu akhlak TV, akhlak sinetron, atau akhlak yang kita mau Islam? Gitu. Jujur saja. Gitu. Ya, baik. Kemudian peradaban kamera, bukan kamera TV maksudnya. Nah, jadi semuanya sekarang digital. Padahal kalau kita lihat terbetul aurat Islamnya itu tadi saya mengatakan kenapa Allah di umur 0 sampai 3 tahun itu kita sebut pertumbuhan itu scaffolding, jadi bertahap-bertahap. Itu bukan sekedar hanya bertahap, tapi ada rahasianya. Tadi saya mengatakan kenapa 15 cm? Ada saatnya memang. Kenapa anak kita nggak brojol dia bisa jalan? Nggak bisa. Karena memang 0 3 tahun itu dikuatkan. Tadi mungkin saya ulang lagi, itu umur tauhid awal, umurnya kita mendoktrin anak kita. Umurnya pegang anak habis dia ASI atau dia apa, ayah ngasih ke ayah pegang mushaf, baca Quran. Gitu. Kenapa ini? Allah siapkan ingatan jangka panjangnya dia itu nanti 10 tahun lamanya. Ketika umur 9 sampai 10 tahun, agak lempong kita ngajarin anak kita Quran, agak lempong kita ngurusin dia sholat. Dan sekarang umur 9 sampai 10 tahun kita bilang subuhnya susah banget subuh, kenapa? Apa gitu. Nanti anak kita nanya, maaf ayah, di umur 2 sampai 9 tahun apa yang ayah lakukan sama aku? Apa yang ayah bunda lakukan sama aku? Baca Al-Quran susah banget sih nak. Apa? Dia tanya, di umur 29 tahun berapa kali ayah baca Al-Quran? Berapa kali ibu baca Al-Quran sama aku? Nah, gitu ya. Baik. Yang terakhir adalah ketahanan keluarga. Nah, ketahanan keluarga ini ayah dan bunda adalah tadi saya mengatakan salah satu sisi yang paling dilemahkan untuk kaum muslimin adalah ketahanan keluarga. Apa itu ayah? Kita tidak punya manual book tentang keluarga.
kita tidak punya, seperti misalnya ini, saya sedikit konsentrasi di dunia fadri, dunia ayat. Bagaimana kita baru tahu bahwa dalam Al-Quran itu begitu banyak ayat-ayat yang menyuruh para ayat wajib dalam tanda petik mengasuh anak, membina. Ada 17 ayat parenting, ayat pengasuhan dalam Al-Quran. Itu 70% itu tentang ayat dengan ayat. Tapi saya mengatakan diri saya kan nggak tahu apa yang saya lakukan. Ketika istri hamil tua, saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh seorang ayah. Akhlak mana yang harus saya sampaikan lebih dahulu? Mana yang saya sampaikan? Saya nggak tahu. Ketika anak umur kemudian 3-5 tahun, saya nggak mengerti apa yang saya lakukan. Ketika anak kita remaja putri, dia tumbuh di umur remajanya, saya nggak mengerti apa yang harus sampaikan ke anak remaja putri saya. Nah, kenapa ya? Karena struktur ketahanan keluarga kita sudah mulai berubah. Ya, kalau dulu di daerah sini ya, saya baca sejarah nih, dulunya di sini, dulu tahun berapa gitu, itu kalau ayahnya nggak bacain Al-Quran di rumah, itu aib satu hari. Orang-orang Betawi dulu di sini, kalau nggak ada dengerin Al-Quran tuh nanti jadi bahan kalau di warung apa diomongin gitu. Nah, lo baca Al-Quran aja susah, anak lo nggak ngomong kemarin, nggak pernah dengar lo baca Al-Quran. Itu aib dalam pergaulan. Sekarang itu berubah. Baik. Yang aib sekarang itu kita nggak bawa martabak pulang. Baik. Nah, saya nggak tahu ayah saya gini. Ternyata anak-anak itu kalau di umur 0-10 tahun itu jangan banyak bertanya soal ininya ke atas, soal kognisinya. Lebih banyak tanya soal ininya, soal hati. Karena Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana proses transfer nilai? Gitu ya, di surah Al-Baqarah itu apakah kata Nabi Ibrahim tu'allimun kita, setelah itu baru tazkiyatun. Allah membenarkan pertanyaan Nabi Ibrahim itu. Di Al-Imran Allah mengatakan bukan tu'allimul kita, bukan kognisi lebih dahulu, tapi apa? Tazkiyatun awal, tsumma tu'allimul kita. Sekarang baru ahli-ahli dari barat mengatakan bahwa yang paling hebat itu 0-15 tahun. Wajib bagi ayah dan bunda itu bukan memahirkan anak dalam skillnya, tapi yang wajib adalah menyolehkan anak kita. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita nggak ada keterlambatnya, dan mungkin nggak ada yang terlambat di sini. Kita teruskan. Apa yang terjadi? Yang terjadi kalau anak-anak kita nggak asuh anak-anak kita dengan tahapan-tahapan yang seperti yang tadi saya katakan. Ada umur tauhid awal, ada umurnya apa itu. Apa yang terjadi? Terjadilah generasi hilang. Generasi hilang itu apa ayah? Antara generasi terbaik dan terbaik. Generasi yang terbaik itu seperti apa? Nah, generasi yang terbaik itu adalah anak kematangan mentalnya melebihi kematangan biologisnya. Nah, itu generasi Rasulullah SAW. Kita melihat bagaimana Anas bin Malik di umur 10 tahun dia sudah bisa menyelesaikan banyak persoalan. Kita melihat Zaid bin Sabit di umur 15 tahun, beliau mengajukan dirinya untuk berperang. Bukan berperang yang mau kita lihat, tapi kematangan di umur 16 tahun. Gitu ya. Umur 16 tahun pergi berperang loh ya. Nggak disuruh sama yayasan, nggak disuruh sama ayahnya, nggak disuruh apa. Tapi para ahli parenting barat melakukan analisa terhadap Zaid bin Sabit ini. Kenapa anak umur 16 tahun di zaman dahulu itu matangnya luar biasa? Ternyata ada 7 aspek perkembangan yang sudah matang di umur 16 tahun. Yang pertama itu aspek spiritual, kemudian aspek moral. Nah, yang menarik ayah dan bunda, hampir semuanya itu 7 aspek itu tidak bisa lepas dari seorang ayah. Ya. Nah, baik. Nah, generasi yang terbalik itu kalau kematangan biologisnya melebihi kematangan mentalnya. Terjadi di mana? Kata Dignas, terjadi di Indonesia. Karena umur biologis orang Indonesia 23 tahun, umur psikologisnya 11 tahun. Itulah yang disenangi oleh orang di luar. Jadi begini teruslah orang Muslim ini. Supaya apa? Supaya jadi kanak-kanak terus. Udah tua, jadi pejabat, berantem. Begitu. Umurnya 40 tahun, umur biologis 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, psikologisnya umur 20 tahun.
Suami pulang, saya pulang, gitu ya. Kemudian kata istri, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kata istri. Bang, teh manis bang. Saya ambil teh manis. Saya minum, kurang manis. Saya taruh lagi. Saya duduk ini. Kata istri, bang, mumpung panas bang, nggak dihabisin apa? Saya minum. Teh, nggak. Udah 40 tahun lagi pak. Iya. 40 tahun. Iya, 40 tahun. Bang, sayang banget bang, panas. Bertindak saya secara psikologis 20 tahun. Banyakkah itu terjadi di negara kita? Sangat banyak. Ayah dan bunda, tingkat perceraian di Depok itu yang sekarang ini mendaftar hampir 500.000 pasangan untuk berpisah. 80% yang minta berpisah itu perempuan. Apa sebabnya? Karena kurang fasilitas? Enggak. Kenapa? Karena dia menikahi seorang laki-laki yang berumur 40 tahun biologisnya, umur 20 tahun psikologisnya. Dia menikahi seorang suami yang jarang memuji dia. Padahal Khadijah berlimpah-limpah, Aisyah berlimpah-limpah dipuji Rasulullah SAW. Kata suaminya, undangan, ayo kata suaminya, kayak sini. Pergi istrinya ke kamar. Dandan itu. Wah ini dari atas ke bawah, setengah jam lamanya. Setengah jam istrinya keluar. Depan suami. Apa yang kata suami yang pertama? Ini cerita pribadi saya. Kata saya, lama banget sih. Narik nafas istri. Istrinya, ya bang, ustaznya bang ya. Nggak keluar puji. Nanti kita diskusikan kenapa kalau suami seperti itu. Balik lagi istrinya. Udah nih bang ya, rapi banget tadi. Nggak keluar pujian saya. Kata suami, ayo tenang, ngapa sih? Sampai besok, sampai sebulan kemudian, wala kalam wala salam. Nggak ada pujian. Kenapa para suami ini nggak ada pujian? Karena di umur 0-15 tahun dia nggak pernah dipuji sama ayah dan ibunya. Begitu pentingnya, begitu muhimnya di umur 0-15 tahun. Karena dia nggak dipuji. Pengurus masjid juga nggak mengerti soal anak-anak. Nggak dipuji juga di masjid. Jadi mau kemana anak kita? Belum masuk ke masjid, Gus Masjid bilang, mana lo tau? Gitu. Pengurus masjid kayak Rasulullah. Anak kalau ke masjid kan harus bilang ahlan wa sahlan. Ali kata Rasulullah waktu itu kan, kamu mau ibadah atau mau apa? Kalau ibadah sebelah sini, kalau main sebelah sini. Jadi kita suatu saat nanti masjid kita akan kosong karena orang akan memelihara terus pengurus masjid nggak mengerti soal anak. Berapa banyak ibu ikut majelis taklim yang membahas persoalan pengasuhan setahun ini? Berapa banyak bapak ikut majelis taklim membahas soal pengasuhan? Jadi jangan marah ke anak kita kalau kita aja nggak tahu gimana urusannya. Jadi kita tinggal kayak ini aja. Nah, kenapa itu begitu? Karena kita kayak enak banget rumah ini ya. Apa-apanya salah. Nah, sholat yang benar. Anak kita siapa yang nyuruh? Nggak ada yang ngelatih kita siapa? Baik. Udah lewat ya? Kita belum pernah tahu aja. Terus aja. Iya. Salah tujuannya salah. Sekali nggak apa-apa sekali. Saya terusin dikit aja. Boleh ya? Dan nanti tanggung jawab di ketua majelis taklim. Ya, saya terusin ya. Baik, saya terusin dikit aja. Mengapa ini terjadi? Ya, satu. Sebenarnya 13 prinsip pengasuhan dalam Islam. Nah, saya bacakan yang 4 ini. Ini karena 4 ini muhim, karena 4 ini sangat penting. Satu, kita krisis prinsip pengasuhan. Karena kita menikah, kita nggak memakai prinsip pengasuhan. Ya, satu apa? Anak-anakmu bukan pilihanmu. Mereka menjadi anak-anakmu bukan karena keinginan mereka, tapi takdir Allah.
Jadi kalau kita sama berprinsip bahwa anak itu datang dari Allah, berarti kalau anak itu nangis depan kita, itu bukan kebetulan, tapi takdirnya Allah. Supaya apa? Supaya anak kita itu mendapatkan coaching dari ayah. Ayahnya lagi baca Quran, ingusan anak kita depan kita. Kenapa depan kita? Kenapa nggak depan mbaknya? Gitu. Kenapa? Itu bukan kebetulan, Allah atur. Supaya apa? Supaya kata Allah nih, kalau Allah mengatakan supaya wahai tangan kamu laki-laki bisa memegang hidung anakmu sambil mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti Allah akan sembuhkan itu. Ini namanya pengasuhan. Ini dikatakan 10 tahun bertahan namanya ini. Kata istrinya, Bang, saya lagi ngasih anak nih Bang nih. Anak kita tuh Bang tuh dekat abang tuh, ingus naik turun. Abang lagi baca Quran. Iya, gampang kan. Sudah 2 kali masuk. Anaknya dilihat dekat abang. Itu bukan kebetulan, takdir Allah. Allah atur itu. Udah, kata istrinya, Bang enak banget tuh Bang. Gitu. Nah tuh, masuk lagi tuh Bang. Gitu ya. Kata, iya gampang. Apa kata suaminya? Suaminya manggil mbaknya. Mbak, tolong nih abang nih. Suami ini seperti ini sudah melawan prinsip pengasuhan dalam Islam. Kenapa? Karena ada prinsip yang kedua. Kalau itu takdir Allah, berarti itu namanya amanah buat kita. Kalau kita diamanahkan, jangan ngamanahin ke orang lain. Nah, begitu. Jangan ngamanahin ke orang lain. Jadi kalau memang Allah sudah takdirkan, anak Ustaz teman itu ayah yang terbaik adalah beliau, bukan saya. Berarti beliau yang terbaik Allah pilih. Beliau nggak amanahkan oleh Allah, jangan amanahkan lagi yang lain. Ayah di dalam hidup anak itu ada 2. Ada satu tarbiyah, yang satu riayah, satu pengasuhan, satu pendidikan. Kalau pendidikan konsepnya itu boleh kita minta tolong sama orang lain. Kalau kita nggak bisa matematika, tolong sama gurunya. Nggak bisa apa, kita tolong sama gurunya. Tapi kalau pengasuhan ayah ini, konsep pertamanya nggak boleh minta tolong sama orang lain, kecuali lakukan lebih dahulu. Nah, kalau nggak mampu baru minta tolong sama orang. Karena apa? Karena itu bersentuhan dengan anak. Karena itu touch anak. Karena semua itu direkam oleh anak. Nah itu ya. Nah, takdir Allah. Yang kedua, prinsipnya itu adalah, jadi kalau begitu bukan ibu yang di sini. Jadi jangan bilang ke anak kita, anak siapa lu? Mana ada bukan ibu di sini, ibu sono, jauh sih. Pulang kerja, anak ribut, pulang kerja, kita lagi capek-capeknya, anak bilang, wah apa gitu. Astagfirullahaladzim, wala quwwata illa billah. Oh, bisa diem nggak? Masih ngomong anaknya. Anak siapa sih lu? Dia lupa lihat akte. Kenapa nanya mana? Yang nanya ke akte aja. Kan ada tulisan di situ anak saya. Jadi kalau begitu ayah, kalau kita pegang takdir ini, kita akan ada sakinah. Allah akan memberikan sakinah ke dada kita. Kalau anak kita salah, kita bilang, emang takdirnya saya ini. Kali aja anak begini, kunci saya masuk surga tidak. Gitu. Kalau kita prinsip maksudnya adalah takdir Allah, gitu ya. Jadi Allah nggak salah pilih, kita udah, gitu. Jadi kita ini, jadi bisa jadi begitu banyak ujian kita lewat anak kita, bisa jadi kunci surga kita itu. Nah, kita nggak tahu. Cuman kalau kita prinsipnya kebetulan, Pak Iwan saya punya anak, kebetulan. Lah bikin sadar, nggak kebetulan. Gitu. Nah itu takdir itu. Jadi kalau takdir, kita akan, kata Allah, aku akan meluncurkan sakinah ala qalbuhum, kata Allah gitu ya. Jadi ada rasa sakinah itu meluncur di atas hati kita. Kalau itu baik perhatian. Nah yang kedua, anak itu adalah amanah Allah. Kalau dia takdir Allah, amanah Allah. Prinsipnya apa? Kalau Allah amanahkan kepada kita, jangan amanahkan lagi yang lain. Ya, kalau dia ingus kepada kita, jangan panggil bakmi. Nanti doanya berbeda anak kita. Itu saja. Kalau kebanyakan bakmi, kan doanya apa? Rabbi wali walidayya rahmatullah. Rabbi fili wali walidayya. Nanti diganti Rabbi fili khadimatna apa gitu. Ya Allah, ampunilah dosa mbakku. Gitu ya. Sayangilah dia sebagaimana dia menyayangi kau untuk kecil. Nanti dirubah doanya, ibu. Bahaya.
Kenapa? Karena dia bersentuhan dengan mbaknya. Mbaknya senang, enak banget dah kerja di sini, dapat gaji masuk surga. Karena anaknya berubah, doanya dirubah, ya. Oke. Yang ketiga, kalau dia amanah, anak itu minta pertanggungjawaban kita nanti. Gitu ya. Nah, tadi saya mengatakan yang paling bagus di umur 15 tahun. Kalau mau mati-matian di umur 15 tahun. Gitu ya. Fasilitas yang luar biasa itu di umur 3 tahun. Itu satu arah dengan anak kita. Saatnya kita mendoktrin. Saatnya di mana memang semuanya kita masukin di sini. Saatnya di mana makhraj Al-Quran kita dibenerin. Kalau mau les baca Al-Quran, les baca Al-Quran dengan anak kita 3 tahun. Biar jangan nanti kita bacain tinggal begini. Nah, latihannya apa ya bang? Qul huwallahu ahad. Besok, nah, qul huwallahu, kata anaknya puluh. Nggak ada yang lain apa? Enggak, bapak memang fans sama puluh. Ya, yang keempat, Allah tidak mewajibkanmu membentuk anak-anakmu mahir dalam segala hal. Tapi Allah mewajibkanmu membentuk anak-anak yang soleh. Ya, baik. Kita coba aja nih. Nah, keadaan kita sekarang adalah kenapa keadaan seperti itu? Karena paradigma pengasuhan kita. Karena paradigma pengasuhan, karena otak bawah sadar kita yang namanya laki-laki nyari uang mudah. Dia gendong jarang, dia bacain cerita jarang. Saya nanya ke diri saya gitu. Sampai anak kelas 4 SD, 5 SD belum pernah saya bacain Umar depan dia. Ya Allah ya Karim, setiap hari cari duit. Bakal dia itu baca Umar bin Khattab sekali, enggak pernah. Padahal itu haknya anak, kewajiban orang tua. Nyeritain Rasulullah aja, itu. Udah berapa tahun tuh anak saya? Jadi sebenarnya kita ngedain anak kita atau ngebunuh anak kita sebenarnya. Gitu ya, baik. Kemudian paradigma pengasuhan juga terhadap istri. Gitu. Jadi misalnya di umur 03 tahun, kalau para istri nggak tahu bahwa itu usia terbaik, dia bakal nonton TV terus sambil ngasih anak. Nah, ini kenapa itu? Ya maksudnya maaf ya, itu tetangga dia. Kenapa? Sampai ngasih anak nonton sinetron nangis. Sampai gitu. Kenapa ini? Karena kita nggak tahu di umur 3 tahun Allah berikan voucher 3. Beresi mata anakmu, bereskan telinga anakmu, bereskan fuad anakmu. Jadi jaga 3 ini. Jadi kalau gitu di umur 3 tahun jangan dorong-dorong bayi kita ke mall. Orang mall ini senang, kitanya yang ini. Gitu. Jangan wow enggak. Dia butuh 3 ini yang baik-baik saja. Oke? Pemahaman peran orang tua dan dewasa. Yang dari daya pemahaman tahap perkembangan anak. Ini pentingnya ya. Jadi kalau kita punya anak 5 tahun, wajib bagi kita mencari anak 5 tahun itu apa yang dibutuhkan. Nah, itu yang berbeda. Bangunnya gimana? Nah, seperti ayah yang muda di sini, punya anak 3 nih. Waktu bulan puasa kemarin, anak yang 1 TKP, yang 1 kelas 3 SD, yang 1 kelas 2 SMP. Banguninnya sama apa beda? Beda. Kenapa kita bedain? Karena kita mengerti tentang anak kita. Kenapa kita mengerti anak kita? Karena kita tahu bahwa itu takdirnya Allah. Kenapa kita yakin takdir Allah? Karena itu amanah Allah. Kenapa kita melaksanakan? Karena nanti kita akan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangunin anak TK, bangun, sahur. Anak TK senang nih Pak. Semakin atraktif ayahnya, semakin senang dia. Karena umurnya mau gitu. Kalau anak kelas 2 SMP bangun, sahur pagi. Senang nggak? Senang. Kenapa? Karena dia nggak suka. Kenapa Rasulullah SAW itu membedakan ketika berkomunikasi dengan Anas bin Malik, membedakan komunikasi dengan Ali radhiyallahu, membedakan komunikasi dengan Zaid bin Sabit? Kenapa dengan Anas Rasulullah selalu banyak dialog? Karena Rasulullah tahu betul umurnya Anas 10 tahun dan apa yang terjadi umur 10 tahun. Ya. Kita terusin. Nah, apa yang harus ayah bunda lakukan? Yang pertama adalah satunya ya. Cek apa yang terjadi di waktu ayah dan bunda di umur 15 tahun. Karena ini banyak yang kita bawa. Nanti di copy paste anak kita sekarang. Saya menyentuhkan diri saya. Kata istri saya, abang ini orangnya fly, nggak suka fight. Kayak bajai gitu, ngeles. Gitu. Ngeles. Bang,
sekarang tanggal 23 lempeng aja sih jauh. Tadi lewat dapur nggak lewat, lewat tempat beras nggak lewat. Emang kenapa tempat beras? Lurus saja. Bang, kalau saya sih kuat puasa, bang, anak yang nggak kuat puasa. Nah, gampang itu entar. Jadi nggak nyelesain masalah. Ambil contoh nih Pak, satu lagi. Dulu saya kontrak di daerah Kemasan, awal-awal nikah. Kontrakan genteng jatuh satu. Kata istri saya, bang, genteng itu nggak enak kemana punya kontrakan. Suami suka fight, karakter fight, nggak fight, apa jawabannya? Baru atu. Besok jatuh lagi genteng satu. Kata istri saya, bang, gak enak banget bang. Nggak boleh punya kontrakan. Baru 2 berapa sih? Repot banget. 2 bulan itu genteng gak naik-naik. Kenapa ini? Saya begini karakter saya. Ayah dan bunda mungkin menemukan teman kerja kita yang suka fight, gak suka fight. Ngomongnya pinter tapi tanggung jawabnya enggak. Dia sangat bermasalah sebenarnya sama dirinya dengan karakter itu. Tapi karena karakter sudah internalize di dalam dirinya. Kenapa? Karena di umur 15 tahun dia berlakukan seperti itu. Kenapa saya suka fight, gak suka fight? Karena waktu kecil saya naik sepedaan, kena kursi, jatuh saya nangis, datang mak saya. Siapa yang nakal? Pertanyaan siapa yang nakal? Mengorbankan orang lain, tidak menyelesaikan masalah. Nangis saya, mak saya siapa yang nakal siapa? Kursi, ya. Nih mak babak kursinya, nakal. Saya berhenti saya nangis, tapi mak saya secara tidak sadar menggali lubang besar kosongnya karakter saya, kosongnya akhlak saya. Nanti ketika saya menikah, nanti ketika saya bekerja, saya merepotkan istri saya, merepotkan anak saya, merepotkan teman kerja saya. Kenapa? Karena karakter kosong saya tidak fight, tapi fight. Dulu waktu saya kecil, ibu bapak, saya makan, berhenti saya makan, capek saya makan. Saya main dulu, kata ibu saya, makan mak. Mak saya, makan. Antar. Mak saya, polisi. Makan saya. Tapi ini membuat banyak sekali yang terjadi. Anak gak bisa tidur, hantu, pojok. Anaknya suka hantu, yang mana mak? Nah, hati-hati ayah ya, apa ya? Jadi ini konsepnya. Dalam terbentuk oleh Islamnya itu, apa yang Anda tanam, silakan Anda tuai nanti umur 15 tahun ke atas. Nah, gitu ya. Baik. Jadi kalau begitu, di kemudian ceknya adalah dengan firman Allah itu, kamu adalah pakaian dia pakaian kamu. Jadi kalau mau menjadi ayah yang hebat, cek berdua dengan istri. Ya, ayah, gitu kita bilang itu ayah adalah kukunya saya, adalah supervisor, ayah adalah pakaian saya adalah pakaian ayah. Kita saling tutup-menutup ayah. Kalau ayah suka marah, ayah jangan bangunin anak pagi hari ya. Ayah suka marah orangnya, biar saya bangunin. Nah, itu namanya kamu pakaian saya pakaian kamu. Jadi yang paling berat itu ayah dan bunda dalam membesarkan anak adalah kesamaan dua orang ini. Dua orang ini nggak sama. Yang satu mendayung kemana, yang satu mendayung kemana. Gitu. Lalu nggak jalan-jalan deh. Ya iya, abang kemana, saya kemana. Kenapa itu? Karena kita nggak punya ilmu yang sama. Bangunin anak nggak sama. Yang satu dari Sumatera, satu dari, saya cerita di saya sedikit ya. Saya bangunin anak, ini saya nangis sebenarnya menceritakan. Bangunin anak bertahun-tahun, gitu ya. Suatu hari anak saya pas SMP nemuin saya, dia bilang, ya kayaknya udah cukup deh, aku nggak ada adik jadi tumbal. Tumbal kenapa? Nggak tahu bangun pagi. Bagaimana sih bangun pagi secara Islam ya? Ya Allah ya Karim. Bagaimana saya bertanggung jawab sama Allah sekian belasan tahun? Karena begini ayah, saya dari Sumatera ya, saya dari Bukit Tinggi. Kalau bangun pagi, anak-anak selalu teriak, mazhab Sumatera nih, mazhab Sumatera nih. Bagaimana Sumatera bangun? Bangun, Istri saya dari Solo. Anak saya bilang, mazhab Solo ya mana ya? Gitu, beda.